Kemudian selanjutnya merupakan penyampaian materi oleh narasumber kedua, yaitu Bapak Muhammad Iksan Siri. Beliau seorang ahli hukum Indonesia yang bergabung dengan Assegaf Hamzah and Partners pada tahun 2010 dan mengkhususkan diri dalam bidang merger dan akuisisi. Beliau juga memiliki keahlian di sektor teknologi, media, dan telekomunikasi, serta secara rutin memberikan nasihat tentang transaksi teknologi dan masalah hukum dan regulasi Indonesia terkait teknologi dan model bisnis baru seperti over the top, blockchain, cryptocurrency, cloud computing, big data, IoT, dan kecerdasan buatan baik untuk klien domestik maupun internasional. Bapak Iksan Siri juga memiliki minat khusus dalam masalah perlindungan data pribadi dan privasi, serta menulis tesis master mengenai subjek yang sama di Leiden University, Belanda. Selama studinya di Belanda, beliau juga sempat bekerja di sebuah perusahaan farmasi global di mana beliau menangani kepatuhan entitas Benelux terhadap peraturan umum perlindungan data EU. Kepada Bapak Muhammad Iksan Siri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia, dan selamat siang teman-teman yang ada di Leiden di Belanda. Senang sekali bisa diundang di acara PPI Leiden ini. Topiknya sesuatu yang sangat erat dengan saya gitu ya, baik pekerjaan. Begitu pula membuat teringat ketika dulu mengambil master di Leiden gitu ya. Jadi kembali lagi terima kasih atas undangannya. Nah, di sesi saya kali ini sebenarnya mungkin kurang lebih sudah eh, lebih banyak tercover oleh presentasinya Prof. Supancana sebelumnya. Cuman mudah-mudahan ada beberapa aspek yang saya bisa menambahkan sedikit sehingga bisa bermanfaat buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sesi webinar kali ini. Saya coba share screen dulu sebentar. Oke, mohon info kalau layarnya udah terlihat. Sudah terlihat, Mas Iksan? Oke, thank you. Nah, jadi topik pembahasan atau materi saya untuk webinar ini fokusnya lebih kepada profesi Data Protection Officers dan development-nya di Indonesia. Mungkin tadi beberapa atau kurang lebih banyak poin yang sudah disinggung dan dibahas juga oleh Profesor Ponjana di materi sesi pertama. Cuman sekarang mungkin saya ingin mungkin agak mundur ke belakang gitu ya, untuk memahami lebih lanjut mungkin esensinya data protection officer itu apa, dan apa fungsinya, dan juga kualitas yang diperlukan untuk menjadi seorang data protection officer di prakteknya itu seperti apa. Uh, jadi saya mulai. Nah, presentation agenda ini mungkin tidak akan mengambil waktu yang lama, mengingat durasi yang dialokasikan untuk penyampaian materinya juga tidak terlalu lama. Jadi mungkin nanti saya coba alokasikan waktu lebih banyak lagi untuk sesi tanya jawab. Nah, yang pertama-tama yang akan saya bahas adalah mengenai top 5 frequently asked questions seputar profesi data protection officers yang sering saya pribadi dapati gitu ya dalam sehari-hariannya, karena banyak perusahaan-perusahaan, klien-klien kantor kami yang sering menanyakan kewajiban data protection officers. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di-trigger atau dipicu oleh
adanya satu bagian khusus di undang-undang PDP kita yang membahas dan mewajibkan adanya penunjukan function baru ini gitu ya, petugas atau pejabat baru ini di perusahaan mereka apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. Jadi mari kita mulai dengan FAQ yang pertama. Yang paling dasar, data protection officer itu apa? Mungkin tadi Prof. Supancana sudah menjelaskan bahwa di Undang-Undang PDP itu disebutnya adalah pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi. Nah, mungkin ada satu penjelasan yang menurut saya cukup simple tapi elaboratif gitu ya, yang saya dapati di bagian penjelasan dari EU GDPR, di mana di penjelasan nomor 27 disampaikan bahwa data protection officers adalah seseorang yang memiliki pengetahuan di bidang PDP, di bidang hukum perlindungan data pribadi dan juga prakteknya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa compliance dari organisasi tempat si data protection officer ini bekerja. Nah, ini penjelasan ini menurut saya meskipun singkat sangat menjelaskan gitu ya, karena mungkin kalau kita lihat di Undang-Undang PDP penjelasannya hanya bahwa data protection officer itu adalah pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi. Memang dari dari frase itu sudah exploratory, cuman kalau kita melihat di recital 27 GDPR ini, hemat saya itu lebih membantu untuk seseorang yang mungkin bukan banyak terlibat di dunia PDP untuk memahami lebih lanjut apa yang dimaksud dengan data protection officers. Nah, yang kedua, yang sering kami jumpai juga di lapangan, pertanyaan-pertanyaan yang banyak ingin diketahui oleh pelaku usaha adalah kapan mereka harus mulai menunjuk atau memiliki seorang data protection officers. Seperti yang diketahui, Undang-Undang PDP ini disahkannya tahun 2022, bulan Oktober tanggal 17. Pertanyaan ini sebenarnya bahkan sudah ditanyakan jauh sebelum Undang-Undang PDP ada. Banyak yang melihat bahwa kelihatannya ada di peraturan perundang-undangan Indonesia yang sebelum Undang-Undang PDP ada itu sudah mewajibkan adanya data protection officer. Contohnya adalah peraturan Kominfo nomor 20 tahun 2016 itu secara tersirat gitu ya, itu mewajibkan adanya seorang data protection officer. Meskipun nomenklatur yang digunakan adalah narahubung. Jadi bukan secara spesifik data protection officer, tapi narahubung. Nah, ini banyak klien-klien yang berasal dari luar negeri yang sudah memiliki fungsi DPO di struktur organisasinya menanyakan ketika mereka mendirikan anak perusahaan di Indonesia, apakah narahubung yang dimaksud di Perkominfo nomor 20 tersebut itu mewajibkan adanya DPO. Nah, namun ya karena Permen Kominfo tersebut tidak mewajibkan adanya benar-benar officer yang memastikan adanya compliance, tapi hanya seorang narahubung, maka jawabannya adalah tidak. Nah, ini baru menjadi kewajiban itu setelah Undang-Undang PDP diterbitkan tahun lalu bulan Oktober. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini biasanya yang kami lihat adalah hukum positif yang ada. Nah, hukum positif yang ada saat ini Undang-Undang PDP mewajibkan controller atau prosesor yang memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut untuk memiliki seorang pejabat atau petugas pelindungan data pribadi. Nah, ini mungkin yang menarik adalah mungkin tadi ada satu peserta yang menanyakan ini di sesinya Prof. Supancana bahwa mengenai kapan penunjukan itu harus dilakukan. Nah, jawabannya kan adalah ketika persyaratan ini sudah terpenuhi. Nah, ini persyaratannya seperti yang kita bisa lihat adalah ada 3 persyaratannya, yaitu apabila si pengendali atau prosesor data pribadinya itu memproses data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik, atau enggak kegiatan intinya memiliki sifat, ruang lingkup,
dan sebagainya macamnya yang melibatkan adanya pemrosesan data pribadi dengan skala besar. Dan yang terakhir seperti bisa dilihat di slide ini adalah kurang lebih mirip dengan yang B, tapi mungkin melibatkan data-data pribadi yang bersifat spesifik atau yang berkaitan dengan data tindak pidana. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah ini apa eee eee, frase yang digunakan adalah "dan", sehingga eee, artinya adalah ini kumulatif persyaratannya. Mmm, oleh karena itu apabila prosesor atau controller data pribadi itu tidak hanya memenuhi satu dari 3 kriteria ini, bisa diinterpretasikan dan bisa diargumentasikan bahwa eee, yang bersangkutan tidak wajib untuk menunjuk adanya data protection officer. Nah, ini kalau saya boleh sandingkan dengan yang di GDPR, eee, persyaratan-persyaratan untuk menunjuk data protection officer itu seperti kurang lebih mirip yang di Undang-Undang PDP. Frasa yang digunakan adalah "atau", sehingga bukan kumulatif persyaratannya, namun persyaratannya adalah alternatif. Nah, namun ini mungkin subject to ketentuan lebih lanjut di peraturan pelaksanaannya, sehingga mungkin nanti bisa diklarifikasi apakah memang benar ketentuan ini sifatnya yang ada di Undang-Undang PDP pasal 53 kumulatif atau alternatif. Nah, cuman kembali lagi ke pertanyaan kapan harus memiliki dan menunjuk seorang DPO. Yang pertama tadi benar, tergantung dari ketentuan yang berlaku di peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang kedua adalah sebenarnya juga tergantung dari diskresi pengendali dan prosesor data pribadi. Karena mungkin saja meskipun mereka tidak tunduk terhadap ketentuan yang ada di undang-undang yang berlaku, misalkan mereka tidak memenuhi persyaratan pasal 53 yang ada di slide saya sebelumnya. Namun apabila ada kebutuhan di perusahaan untuk memiliki seseorang yang bertanggung jawab, maka di titik itulah sebaiknya DPO itu harus ditunjuk atau si perusahaan tersebut harus memiliki DPO. Nah, beberapa contoh yang kita lihat di lapangan adalah banyak ternyata perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang PDP, tapi mereka tetap memiliki dan menunjuk seorang DPO. Alasannya karena perusahaan tersebut dia mau memastikan bahwa data-data pribadi yang mereka kumpulkan, terutama perusahaan-perusahaan yang banyak mengumpulkan data pribadi pelanggan, nasabah, itu mereka mau ada seseorang atau satu divisi gitu ya yang memastikan semua data pribadi yang dikelola oleh perusahaan, oleh organisasi itu digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Nah, seperti kita lihat banyak kejadian-kejadian insiden data atau insiden siber itu terjadi karena tidak ada fungsi gitu ya di satu perusahaan di perusahaan tersebut yang memastikan data-data pribadi atau security controls-nya itu ada dengan layak gitu ya, dengan andal semuanya. Nah, apabila divisi atau orang data protection officer itu ada, semuanya mungkin akan berbeda. Karena kalau kita berbicara mengenai insiden siber atau data breach itu it's not a matter of um, it's not a matter of apakah itu bisa terjadi atau tidak dengan perusahaan kita, tapi adalah kapan. Jadi it's matter of when. Hanya tinggal menunggu waktu. Nah, sehingga kalau kita ada data protection officer, sudah ada proses dan security yang sudah diterapkan, apabila insiden itu terjadi, sudah ada proses yang sudah in motion, dan itu tinggal bisa dieksekusi dan di-deploy proses dan juga orang-orang yang terkait gitu ya untuk merektifikasi atau meremedi insiden yang terjadi. Nah, pertanyaan ketiga yang kami sering terima juga sehubungan dengan seputar data protection officer adalah siapa yang bisa menjadi seorang DPO. Nah, Prof. Supanjana tadi sudah menyinggung juga bahwa di pasal 54 ayat 1 Undang-Undang PDP sudah ditentukan bahwa tugas dari data protection officers adalah
kurang lebih ada 4 gitu ya. Ada yang bersifat sebagai advisory, jadi memberikan arahan dan input kepada manajemen gitu ya mengenai pemrosesan data pribadi yang bertanggung jawab itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah memastikan compliance perusahaannya apabila ada data pribadi yang dikelola oleh satu unit, apakah pemrosesan data pribadi oleh unit tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian melakukan data protection impact assessment. Nah, ini biasanya dilakukan apabila ada inisiatif-inisiatif baru yang akan diterapkan oleh perusahaan yang melibatkan pemrosesan data pribadi. Dan yang terakhir, nah ini kurang lebih mirip seperti apa yang ada di peraturan Kominfo nomor 20 tahun 2016, yaitu menjadi narahubung. Nah, ini narahubung yang dimaksud adalah contact point apabila ada pemilik data pribadi atau data subject yang ingin menanyakan mengenai data pribadinya, misalkan mereka ingin meminta akses atau meminta untuk perbaikan atas data pribadi eh, data pribadi yang disimpan oleh perusahaan, maka mereka tahu harus menghubunginya siapa. Nah, inilah kurang lebih tugas atau tanggung jawab dari data protection officers. Nah, tugas-tugas ini itu kurang lebih bisa em, bisa disimpulkan kira-kira apa nih kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang data protection officers. Nah, jadi di pasal 53 ayat 2 Undang-Undang PDP itu sudah dituliskan meskipun penjelasannya agak normatif gitu ya, bahwa dibilang bahwa data protection officers yang ditunjuk ini harus memiliki profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, lalu memahami juga praktek perlindungan data pribadi dan juga kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, namun belum ada penjelasan lebih lanjut dan ini seharusnya akan dijelaskan nanti di peraturan pelaksanaannya atau di pedoman yang diterbitkan oleh supervisory authority yang akan didirikan nanti. Namun sementara yang bisa dijadikan rujukan adalah referensi-referensi yang ada di di negara lain. Contohnya seperti di Uni Eropa. Nah, di Uni Eropa ini kalau saya cek ada satu pedoman yang diterbitkan oleh European Data Protection Board. Sebelumnya itu namanya adalah Articles 29 Working Party. Jadi pedoman yang mereka terbitkan di tahun 2017 itu menjelaskan minimum kualitas yang harus dimiliki oleh seorang data protection officer. Beberapa mungkin serupa dengan apa yang ada di Undang-Undang PDP, cuman mungkin lebih ekspansif atau lebih elaboratif. Nah, salah satunya adalah memiliki pemahaman secara mendalam mengenai hukum perlindungan data pribadi. Nah, ini bukan hanya di level undang-undang payung gitu ya, seperti Undang-Undang PDP, namun juga peraturan perundang-undangan sektoral yang berlaku terhadap si prosesor atau pengendali data pribadi atau organisasi di mana si DPO ini berada. Contohnya apabila DPO ini bekerja di satu organisasi perbankan, maka ia juga perlu memahami ketentuan PDP yang berlaku di sektor tersebut. Misalkan Undang-Undang P2SK, peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen, peraturan OJK mengenai manajemen risiko teknologi informasi dan sebagainya macamnya yang banyak mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Nah, kemudian kualitas yang kedua yang harus dimiliki juga adalah pemahaman mendalam mengenai kegiatan pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh organisasi. Jadi DPO ini harus tidak hanya dia memahami peraturannya, tapi dia juga harus memahami teknis pemrosesan yang terjadi di perusahaan itu seperti apa. Nah, misalkan apabila ada satu tools yang dipakai oleh perusahaan untuk memproses data nasabah atau data pelanggan, misalkan tools ini berupa customer relationship management platform gitu ya, yang menggunakan teknologi cloud dan sebagainya macamnya. Data protection officer ini perlu memahami data flow-nya seperti apa sehingga bisa memastikan data-data yang diproses tersebut apabila ditransfer ke pihak ketiga, apabila disimpan di luar negeri, itu dilakukannya secara aman sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan oleh Undang-Undang PDP atau oleh peraturan sektoral. Lalu yang ketiga adalah pemahaman yang cukup mengenai teknologi informasi dan juga keamanan data. Nah, ini di data protection officer jadi kurang lebih
istilahnya itu adalah jack of all trades. Dia harus paham perihal legal, perihal teknis, perihal operasional, karena semua hal ini sangat-sangat relevan dengan kegiatan tugasnya sehari-hari. Lalu ini mungkin 2 terakhir adalah, yang perlu juga, dimiliki oleh seorang data protection officer gitu ya, dia juga perlu mengetahui industrinya itu seperti apa. Jadi misalkan dia, ada pemrosesan data pribadi, ada satu, kegiatan pemrosesan yang dilakukan oleh perusahaannya, perlu dipastikan juga bahwa ini sesuatu yang, market standard gitu ya, bukan sesuatu yang, benar-benar tidak masuk akal dilakukan oleh hanya si organisasi yang bersangkutan. Jadi dia juga perlu, banyak berbicara dengan peers-nya gitu ya, yang ada di, industri terkait. Dan yang terakhir, nah ini mungkin sesuatu hal yang banyak orang-orang legal, yang memiliki background, sarjana hukum gitu ya, yang punya kesulitan gitu untuk melakukan, yang memiliki kualitas ini nih, kualitas untuk bisa meningkatkan kesadaran, orang-orang di satu organisasi mengenai, PDP gitu ya, karena ini butuh butuh skill khusus gitu ya. Pertama perlu perlu teknik-teknik, kreatif, inovasi untuk bisa memastikan bahwa, semua staf, karyawan yang ada di perusahaan itu bisa, punya, awareness yang cukup mengenai perlindungan data pribadi. Oke, saya lanjut. Nah, pertanyaan yang keempat yang kita sering jumpai juga adalah, apa yang terjadi apabila, perusahaan tersebut, tidak menunjuk data protection officer padahal, sudah memenuhi, threshold yang, diwajibkan, di Undang-Undang PDP. Nah, ini mungkin tadi sudah disinggung juga, kurang lebih mirip seperti pelanggaran, pada umumnya di Undang-Undang PDP bahwa ada sanksi administratif. Sanksi administratifnya itu akan dikenakan oleh, Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang saat ini masih dalam proses pembentukan. Oke, saya lanjut ke pertanyaan terakhir yang sering sekali ditanyakan oleh, banyak pihak gitu ya, apakah DPO wajib tersertifikasi? Nah, ini jawabannya adalah, tidak. Setidaknya untuk saat ini, tidak diwajibkan untuk, tersertifikasi. Namun, tidak menutup menutup kemungkinan bahwa, di peraturan pelaksanaan, dari Undang-Undang PDP nanti akan ada perubahan gitu ya. Nah, namun demikian, hemat saya adalah, sertifikasi DPO itu, penting, terutama untuk meningkatkan kredibilitas seseorang gitu ya. Apabila dia bekerja di bidang, privasi atau pelindungan data pribadi, eee, dan let's say untuk kepentingan rekrutmen gitu ya, ada 2 orang, satu memiliki sertifikasi dan satu tidak, meskipun kualitasnya kurang lebih sama, ada kemungkinan yang memiliki sertifikasi itu, yang akan direkrut gitu, karena, sertifikasi ini menjadi nilai tambah bagi, si orang yang bersangkutan. Nah, beberapa sertifikasi yang kita banyak jumpai di lapangan dan sudah ada, nah itu kebanyakan adalah, sertifikasi BPO yang diterbitkan oleh satu organisasi internasional bernama International Association of Privacy Professionals, IAPP. Nah, jadi IAPP ini adalah, perusahaan berbasis di Amerika, dia, sudah, melakukan kegiatan sertifikasinya sudah dari, 20, 30 tahun lalu. Jadi sertifikasinya mereka ada banyak, jenis gitu ya, salah satunya adalah Certified Information Privacy Professionals. Ini biasanya adalah orang-orang yang berlatar belakang hukum gitu ya, kebanyakan mereka mengambil sertifikasi ini. Nah, lalu untuk kebanyakan orang-orang yang, memiliki latar belakang hukum dan juga, non hukum, namun mereka bekerja di satu organisasi, jadi in-house gitu ya, in-house, staff, dan mereka mau, memiliki sertifikasi itu biasanya, adalah Certified Information Privacy Manager atau CIPM. Ada juga mungkin khusus buat yang, memiliki latar belakang, teknologi informasi, misalkan, dia bekerja sebagai, karyawan di divisi information security atau di, divisi teknologi informasinya perusahaan, dan ingin, memiliki sertifikasi di, bidang privacy atau information data protection. Ini juga ada khusus sertifikasinya, yaitu namanya CIPT atau Certified Information Privacy Technologies.
Nah, ini ketiga ini adalah sertifikasi yang diterbitkan oleh IAPP. Selain ini, ada juga banyak sertifikasi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga lainnya, baik yang ada di luar negeri maupun di Indonesia. Ini adalah satu contoh, yaitu adalah EC Council. Mereka juga memiliki DPO certification yang serupa dengan yang diterbitkan oleh IAPP. Nah, cuman yang perlu ditekankan adalah untuk konteks Indonesia, sertifikasi-sertifikasi ini belum ada yang diakui. Sehingga ya terlepas dari mereka memiliki sertifikasi tersebut, keberlakuannya di Indonesia sampai saat ini belum diakui. Nah, Indonesia saat ini juga sedang menyusun SKKNI. SKKNI itu jadi adalah standarisasi kompetensi kerja nasional Indonesia. Kurang lebih SKKNI ini nanti yang akan dijadikan acuan bagi lembaga sertifikasi untuk bisa menerbitkan sertifikasi untuk DPO. Jadi nanti akan ada aturan mainnya mengenai proses sertifikasi, dan untuk sertifikasi itu juga akan ada pelatihan dan sebagainya macamnya. Ini akan diatur dan semua ini ada di dalam rezimnya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kurang lebih itu mungkin materi presentasi dari saya. Saya sisakan waktu mungkin lebih banyak untuk pertanyaan. Sementara itu, saya kembalikan ke Putika. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Iksan atas, paparan materinya yang sangat-sangat, bermanfaat dan menambah wawasan kami terkait tentang DPO. Langsung saja mungkin kita buka sesi pertanyaan, akan saya bacakan beberapa pertanyaan, yang bisa langsung dijawab oleh Bang Iksan. Yang pertama ada pertanyaan dari Ida Bagus Ayodia Dirgantara. Selamat malam Bang Iksan, di EU ada peraturan spesifik untuk BPO untuk public institutions yang tertuang dalam Regulation 2018/1725. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa DPO untuk EU Public Institutions itu bisa dari dalam internal institusi atau pegawai institusi dan eksternal institusi atau konsultan eksternal. Namun hal tersebut menimbulkan perdebatan oleh para ahli karena dianggap untuk EU Public Institutions seharusnya DPO itu berasal dari internal institusi tersebut. Menurut Bang Iksan, bagaimana seharusnya nanti pengaturan mengenai DPO untuk badan publik pemerintahan di Indonesia? Kemudian yang pertanyaan kedua, dari Muhammad Dekri Algamar. Salam Bang Iksan, saya Muhammad Dekri dari Universitas Indonesia dan saat ini sedang magang di salah satu kantor yang memiliki DPO. Saya ingin bertanya mengenai criminal dan civil liability dari Data Protection Officer. Bagaimana ketentuan dan praktik terhadap DPO yang gagal menjalankan fungsinya dengan baik, misalnya DPIA atau ROPA yang tidak lengkap, terjadinya kebocoran data terhadap aktivitas pemrosesan berisiko tinggi. Apakah data protection officer itu dapat disalahkan ketika terjadi insiden cyber? Sebagai contohnya banyak CTO yang diberhentikan dari jabatannya apabila terjadi insiden cyber. Apakah hal yang sama akan terjadi kepada DPO? Kemudian mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi pertama dari Aditya Dwi Rohman. Selamat malam, untuk DPO ini apakah di Indonesia sendiri sebelumnya sudah ada profesi yang mirip? Apakah yang diperlukan untuk menjadi seorang DPO dibutuhkan pengalaman profesional yang cukup lama ataukah lebih dibutuhkan skill yang berkaitan dengan PDP itu sendiri? Sekian mungkin langsung bisa dijawab oleh Bang Ihsan. Ya, terima kasih Putika. Mungkin saya izin jawab dari yang terakhir hingga ke yang pertama tadi ya. Jadi pertanyaan dari Aditya. Terima kasih Mas Aditya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini kalau nggak salah tadi apa mengenai keberadaan profesi DPO gitu ya saat ini apakah sudah ada atau belum? Jawabannya sudah. Tadi di pemaparan saya sudah sampaikan bahwa beberapa beberapa perusahaan di Indonesia itu mereka unfortunately mengalami insiden insiden yang melibatkan adanya data pribadi pelanggannya yang diduga dicuri gitu ya oleh pihak ketiga. Dari insiden itu perusahaannya banyak belajar gitu ya bahwa ternyata perlu ini ada seseorang atau ada satu tim yang fokusnya adalah untuk memastikan data-data pribadinya itu aman dikelola secara bertanggung jawab oleh perusahaan gitu ya. Jadi secara organization wide itu ada satu proses tertentu yang harus dijalankan gitu ya.
Nah, proses, penunjukan pendirian function baru tadi yang fokus di bidang data protection, itu sudah ada jauh sebelum Undang-Undang PDP itu, difinalisasi, tahun 2022. Nah, bahkan sebelum itu, sudah banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia juga, ada beberapa lah kurang lebih, yang, punya afiliasi dengan, perusahaan di luar negeri gitu ya, terutama yang, parent company-nya atau headquarter-nya itu ada di luar negeri, karena di luar negeri itu, struktur organisasinya udah baku dan mereka mau anak usahanya atau afiliasinya yang di Indonesia atau di negara lain juga mereplikasi, struktur organisasi yang ada di headquarter atau di parent company. Di mana karena mungkin di headquarter ini keberadaannya di Eropa atau mungkin di Amerika, dan ada function data protection office, sehingga di Indonesia pun juga sudah di-create gitu ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah established gitu seperti, di bidang, FMCG, telekomunikasi, perbankan, itu mereka sudah memiliki fungsi, atau sudah memiliki DPO. Nah, namun mungkin yang uniknya adalah DPO yang mereka miliki adalah bukan DPO di Indonesia, tapi DPO yang base-nya di luar negeri. Jadi DPO misalkan regional gitu ya, yang di Southeast Asia, mereka juga merangkap, untuk urusan data protection di Indonesia. Nah, baru setelah ada Undang-Undang PDP ini, perusahaan-perusahaan ya baru mulai secara aktif gitu ya dan secara sadar, untuk memiliki, data protection officer. Jadi profesi ini, semakin ke sini semakin bertumbuh, semakin banyak juga, kalau, Aditya melihat di LinkedIn gitu ya, opening data protection officer, itu sudah semakin banyak sekarang gitu ya, terutama untuk industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang melibatkan banyak pemeriksaan data nasabah atau pelanggan. Semoga menjawab pertanyaannya Adit. Lalu tadi pertanyaan yang kedua itu dari, Dekri ya. Salam Dekri, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu kalau nggak salah tadi pertanyaannya mengenai, pertanggungjawaban dari data protection officer. Nah, ini data protection officer ini pertanggungjawabannya kalau di, Undang-Undang PDP saat ini masih belum ada, yang khusus gitu ya. Mungkin berbeda dengan di aturan main di, negara lain, seperti di EU gitu ya, kalau saya nggak salah itu di EU, diwajibkan bahwa, mmm, data protection officer ini harus independen, sehingga apabila ada, ada, eee eee, mismanagement, terkait dengan data pribadi yang dikelola oleh perusahaan, namun data protection officer-nya sudah, melakukan apa yang, seharusnya dilakukan oleh perusahaan, namun tidak diindahkan oleh perusahaan, data protection officer ini akan, terbebas dari, segala pertanggungjawaban. Jadi tidak ada individual liability. Nah, namun, di Indonesia, aturan khusus mengenai liability-nya DPO tidak ada. Jadi semua ini kembali lagi ke, aturan yang berlaku di perusahaan. Nah, dalam konteks DPO ini adalah karyawan atau permanent hire, maka yang berlaku adalah ketentuan di peraturan perusahaan. Jadi mungkin perlu dilihat gitu ya, peraturan perusahaannya bunyinya apa, apabila ada, kesalahan yang dilakukan secara sengaja atau kelalaian yang dilakukan oleh si data protection officer tersebut. Dan perlu, memperhatikan juga aturan main yang ada di, Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu ya, di mana, tidak boleh ada pemecatan, kalaupun ada pemecatan harus ada proses, ke Disnaker dan sebagainya macamnya. Nah, berbeda kalau data protection officer-nya ini adalah, eksternal, di mana, dia bukan karyawan di perusahaan tersebut. Nah, ini proses pertanggungjawabannya, mungkin acuannya bukan kepada peraturan perusahaan, atau ke SOP yang berlaku di perusahaan gitu ya, apabila ada kelalaian atau kesalahan karyawan. Namun yang perlu dijadikan acuan adalah, kontrak kerjanya gitu ya. Jadi, mungkin perlu dilihat gitu apabila misalnya kayak konsultan hukum gitu ya, konsultan hukum juga memiliki agreement gitu dengan kliennya. Jadi bisa berupa, engagement letter atau, surat penunjukan dan sebagainya macamnya itu bisa diatur gitu ya apabila ada,
hal-hal yang dilanggar oleh external consultant ini, misalkan dalam konteks DPO, maka itu ya aturannya ya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jadi ya ada liability-nya, cuman mungkin liability-nya bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan gitu ya, tapi lebih kepada aturan yang ada di internal perusahaan apabila dia karyawan, atau dalam konteks di external consultant atau external DPO, maka yang perlu dijadikan acuan adalah perjanjian atau kontrak kerjanya. Oke, lalu ke pertanyaan yang pertama tadi, mengenai DPO ya, DPO dari DPO untuk public institution. Nah ini kembali lagi di undang-undang kita saat ini bunyinya adalah diperbolehkan DPO itu bisa internal maupun eksternal, dan karena undang-undang kita berlaku untuk prosesor dan controller baik di sektor privat dan publik, maka tidak menutup kemungkinan sektor publik atau badan publik itu juga menunjuk DPO eksternal. Nah, namun semua tidak ada kewajibannya, semua ini merupakan opsi gitu ya. Jadi kalau memang controller yang merupakan badan publik dia membuat ketentuan, misalkan ada ketentuan bahwa ya yang menjadi DPO itu harus staf atau karyawan yang sudah ada di dalam badan publik tersebut ya, maka ya tidak dimungkinkan. Cuman menurut hemat saya sih adalah karena ini melibatkan data yang sangat sensitif gitu ya, menjadi DPO itu, karena dia akan mendapatkan akses yang sangat sangat banyak di satu organisasi, dan apabila organisasi ini adalah instansi pemerintah, kelihatannya sih agak agak sangat kecil kemungkinannya untuk dibuka ada DPO eksternal untuk menjadi ditunjuk gitu ya untuk badan publik tersebut. Dan mungkin ya sampai ya saya nggak tahu ya nanti akan seperti apa. Tentunya pasti nanti mungkin akan ada peraturan pelaksanaan dari PP Undang-Undang PDP gitu ya, yang mengatur khusus mengenai DPO di sektor publik. Mudah-mudahan membantu jawabannya. Mungkin nanti di sesi Mas Henry ini bisa dibahas juga karena cukup cukup menarik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Iksan. Mungkin kita buka untuk, pertanyaan, sesi kedua. Ini masih ada banyak pertanyaan ini Bang, kebetulan. Mungkin yang selanjutnya ada pertanyaan dari Aldila Irsyad. "Selamat malam Bang Iksan, saya Aldi, Privacy Officer based in Amsterdam. Saya ingin bertanya tentang posisi DPO berdasarkan UU PDP. Di EU GDPR, DPO itu harus independen sesuai dengan artikel 38. Apakah begitu juga di UU PDP? Kemudian ini ada pertanyaan lagi, di EU sendiri hingga sekarang tidak ada satupun yang 100% compliance dengan GDPR. Apabila DPO di UU PDP tersebut tidak harus independen, bagaimana ia bisa terlindungi dalam menjalankan profesinya?" Pertanyaan selanjutnya dari Dava. "Selamat malam Bang Ihsan, terima kasih atas materinya. Mengenai kondisi perusahaan harus menunjuk DPO. Satu, apakah pemrosesan untuk pelayanan publik juga termasuk perusahaan privat yang memberikan jasa kepada nasabah atau konsumen, misalnya bank? Dan yang kedua, bagaimana interpretasi pemrosesan data pribadi skala besar dan pemantauan secara teratur dan sistematis dan refleksinya pada kegiatan bisnis perusahaan?" Adapun pertanyaan ketiga dari Brian Arnesto, "Bagaimana tanggung jawab perusahaan atau institusi ketika ada data breach klien mereka? Sejauh ini soalnya tidak ada tanggung jawab dari perusahaan ke klien ketika ada data breach. Sementara klien sendiri mungkin sudah dirugikan dengan adanya abusing pada data mereka, misalnya dipakai untuk daftar pinjol dan lain-lain." Mungkin agak sedikit out of topic dari DPO ya Mas, tapi mungkin bisa dibantu jawab juga. Baik, terima kasih. Ya, makasih bertiga. Mungkin kalau boleh pakai approach yang sebelumnya, karena saya kayak Dory di film Finding Nemo nih, saya punya short term memory. Yang terakhir tadi Brian pertanyaannya lebih ke insiden data breach ya, pertanggungjawabannya untuk perusahaan seperti apa? Pertanggungjawabannya kalau mengacu ke Undang-Undang PDP, kalau terbukti bahwa ada
kesalahan atau kelalaian dari segi compliance-nya, maka ya sanksi administratif tadi bisa dikenakan gitu ya. Sanksi administratif itunya sanksi administratif yang ada di Undang-Undang PDP apa? Yang pertama adalah peringatan, lalu ada penghapusan data pribadi, lalu ada penghentian pemrosesan data pribadi, dan yang terakhir adalah adanya denda administrasi. Nah, ini namun untuk saat ini masih belum bisa dikenakan gitu ya, karena yang bisa mengenakan sanksi administratif tadi itu adalah Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang sampai saat ini masih dalam proses pembentukan dan pendirian. Nah, namun selama lembaga tadi belum ada, siapa yang melindungi data-data kita gitu ya, apabila ada perusahaan yang secara tidak bertanggung jawab memproses data kita. Ada banyak sekali regulator. Tadi di materi Profesor Pancana sudah disampaikan bahwa Kominfo, Kementerian Kominfo itu merupakan salah satu yang mengemban tanggung jawab untuk melindungi pelindungan data pribadi di Indonesia. Acuan Kemenkominfo adalah berdasarkan Undang-Undang ITE dan peraturan turunannya, misalkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai PP PSDE. Namun dalam konteks tadi Kemenkominfo mungkin wewenangnya tuh khusus di konteks penyelenggara sistem elektronik. Jadi pelindungan data pribadi di konteks penyelenggara sistem elektronik. Nah, ini yang saya maksud dengan penyelenggara sistem elektronik itu umum sekali gitu ya, luas gitu, bisa mencakup siapapun. Bank, lembaga jasa keuangan, penyelenggara e-commerce, perusahaan manufaktur gitu ya, sepanjang semua perusahaan-perusahaan ini memiliki sistem elektronik, misalkan aplikasi, website, mobile apps, atau software lainnya gitu ya, yang memproses data pribadi dan ini memenuhi definisi sistem elektronik, maka mereka dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik, dan oleh karena itu pengawasannya masuk ke dalam ranahnya Kemenkominfo. Nah, tapi selain itu pun banyak regulator lainnya seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, mereka juga memiliki kewenangan-kewenangan untuk dalam konteks pelindungan data pribadi yang sektoral gitu ya. Jadi apabila perusahaannya adalah perusahaan perbankan, maka selain apabila dia punya sistem elektronik dan tunduk oleh aturannya Kominfo, dia juga tunduk pada aturannya Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Jadi bukan berarti kalau ada pelanggaran oleh si perusahaan-perusahaan ini sampai saat ini tidak bisa tidak bisa ditindak gitu ya, karena regulatornya sudah ada dan mereka punya aturan mainnya sendiri untuk menindak apabila ada pelanggaran sehubungan dengan pelindungan data pribadi. Dan itu sudah dilakukan gitu ya. Kita tahu di praktek Kominfo itu sudah banyak menjalankan fungsi enforcement apabila diduga ada perusahaan yang mengalami kebocoran data, dan kebocoran data itu disebabkan oleh kelalaian atau non compliance hubungan dengan pemrosesan data pribadi. Begitu pula instansi atau regulator lainnya gitu ya, sudah banyak enforcement yang dilakukan oleh BI, OJK gitu yang memberikan peringatan dan juga memberikan sanksi dan sebagainya macamnya ke perusahaan-perusahaan di sektor perbankan dan lembaga jasa keuangan yang diduga non compliant sehubungan dengan pemrosesan data pribadi nasabah mereka. Lalu pertanyaan sebelumnya itu dari Dava Dari ya. Dava, ya. Dava tadi pertanyaannya lebih kepada bagaimana memahami threshold dari pasal 53 Undang-Undang PDP. Jadi yang pertama tadi threshold-nya adalah untuk kewajiban penunjukan DPO itu harus controller atau prosesornya itu harus merupakan memberikan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini kalau di Undang-Undang PDP sayangnya tidak ada penjelasannya. Cuman kalau kita mengacu ke GDPR, di mana pasal 53 ini mendapatkan inspirasinya dari situ gitu ya. Jadi di GDPR itu yang di pasal yang sehubungan dengan DPO appointment, yang dimaksud dengan pelayanan publik itu adalah badan publik gitu ya. Jadi apabila si controllernya merupakan badan publik, maka dia
sudah harus, sudah memenuhi threshold yang pertama ini, sehingga dia harus menunjuk DPO. Lalu yang kedua adalah mengenai pemrosesan data pribadi skala besar. Nah, ini skala besar, yang di threshold nomor 2 itu perlu dilihatnya bersamaan dengan, dengan frase yang pertama tadi tuh. Jadi kegiatan inti, jadi core business atau core activities dari si controller atau prosesornya ini adalah, memproses data pribadi dengan skala besar. Nah, ini, contoh yang konkret yang waktu itu kalau nggak salah, dielaborasikan oleh, European, Data Protection Board atau, lembaga yang memberikan pedoman-pedoman mengenai untuk GDPR gitu ya. EDPB waktu itu memberikan definisi, terkait threshold nomor 2 ini adalah, contohnya adalah, rumah sakit. Nah, rumah sakit ini adalah kegiatan usaha yang, sehari-harinya tuh pasti memproses data pribadi secara skala masif gitu ya. Seperti kita ketahui, orang ke rumah sakit, itu pasti ada data pribadi yang disampaikan gitu ya, ketika melakukan pendaftaran, ketika bertemu dengan dokternya, ketika melakukan pembayaran, sampai dia keluar pintu rumah sakit itu udah selalu ada data pribadi dan itu masif, data pribadi yang diproses dan dikumpulkan oleh, rumah sakit. Sehingga rumah sakit, bank itu memenuhi juga definisi, ketentuan yang ada di threshold nomor 2 di, pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PDP. Nah, jadi, butuh butuh, penjelasan lebih lanjut dan ini tentunya penjelasan lebih lanjutnya akan diatur di, peraturan pemerintah, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang PDP. Yang kita ketahui dan mungkin nanti Mas Henry bisa memberikan bocoran gitu ya, kalau kita lihat di berita, konon, September ini draft awalnya akan meluncur, kalau istilah, di media. Jadi semoga di peraturan pelaksanaan ini nanti, banyak hal-hal, pencerahan yang kita bisa dapat yang mungkin di Undang-Undang PDP itu masih belum terlalu clear. Oke, pertanyaan yang pertama tadi dari Aldila ya, Mbak Putika ya. Tadi itu terkait, independensi dari DPO. Nah, ini ya aturan mengenai independensi di Undang-Undang PDP benar, jadi frase independen itu tidak masuk, seingat saya. Namun, oke, jadi independensi ini dulu, di GDPR tuh ada karena, fungsinya DPO tuh kurang lebih seperti kalau di perusahaan itu seperti, internal auditor gitu ya. Jadi yang fungsinya adalah memastikan bahwa semua divisi atau semua karyawan di satu perusahaan itu melakukan semuanya, mmm, sesuai dengan aturan perusahaan. Nah, jadi kadang-kadang dilihatnya mereka ini adalah internal auditor gitu ya, sebagai musuhnya karyawan gitu, karena apabila, ada ketidakpatuhan yang dilakukan oleh satu divisi, maka yang marahin adalah internal auditor. Nah, DPO juga seperti itu. DPO ini fungsinya nanti akan memastikan bahwa semua divisi di satu perusahaan itu dia menggunakan data pribadi, eee, pihak luar, misalnya nasabah, pelanggan, dan juga pihak di dalam, karyawan itu secara bertanggung jawab. Apabila tidak, maka dia punya kewajiban untuk menyampaikan kepada manajemen bahwa ada pelanggaran. Oleh karena itu perlu ada, tindak lanjutnya gitu ya, entah dikasih surat peringatan atau sebagainya macamnya. Nah, itu harus dijaga independensinya, karena kalau tidak dijaga, DPO ini ya dia, ketika melaksanakan tugasnya ya, ya dia akan permisif jadinya gitu ya. Apabila ada satu divisi yang melakukan, ketidakpatuhan atau menggunakan data pribadi secara tidak, tidak bertanggung jawab, ya dia mungkin bisa, diam-diam aja gitu ya. Namun itu yang mau dihindari, oleh drafter di, GDPR. Nah, sayangnya di Indonesia mungkin, konteks independensi ini agak 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 kompleks, karena, ya perlu banyak pertimbangan lah. Nah, namun demikian, tetap independensi ini bisa dijaga gitu ya, secara internal meskipun di undang-undang itu tidak diwajibkan, untuk pelaksanaan itu nanti bisa diterapkan, di level perusahaan gitu ya. Misalkan nanti dibuat manual, eee, apa, eee, bahwa, DPO ini strukturnya itu kalau di perusahaan itu tidak boleh misalnya tidak boleh reporting ke group head, tapi bisa reporting-nya langsung kepada CEO, sehingga, menghindari adanya conflict of interest. Jadi kalau memang ada, ketidakpatuhan yang dilakukan oleh atasannya gitu ya, misalnya
oleh grup head-nya dia, dia bisa langsung melakukan pelaporan kepada CEO-nya, sehingga CEO-nya yang nanti akan menentukan untuk diberikan peringatan atau tidak. Kurang lebih seperti itu mungkin, cuman, pada prakteknya kalau saya boleh jujur, DPO di Indonesia yang ada saat ini itu masih, bisa dibilang belum independen. Karena seperti kita ketahui untuk membentuk satu DPO yang independen itu dari segi struktur perusahaan dia perlu berdiri sendiri. Sedangkan di Indonesia ini karena, satu dan lain hal gitu ya, karena untuk membuat satu membuat satu fungsi baru di, struktur organisasi perusahaan itu butuh biaya, butuh budget gitu ya untuk, merekrut orangnya, untuk, membiayai, kegiatannya, membiayai, tugasnya dan sebagainya macamnya itu nggak mudah gitu dari segi perusahaan, dari segi komersial. Sehingga kebanyakan itu adalah double hatting. Jadi misalkan legal, dia bertindak juga selain legal officer, dia juga merupakan data protection officer. Atau yang kita sering jumpai juga adalah, misalnya tim IT, dia selain bekerja di mengurusi IT perusahaan, dia juga merupakan data protection officer. Nah, jadi banyak yang masih merangkap tugas. Nah, karena dia merangkap tugas, kadang-kadang suka banyak conflict of interest, sehingga tidak independen lah. Nah, begitu pula apabila ada data protection officer yang dari luar, ya eksternal gitu ya, misalnya konsultan. Itu apabila mereka ditunjuk, ya kalau mereka menemukan adanya pelanggaran, dan mereka, meminta untuk dihentikan gitu ya, pemeriksaan data pribadi yang melanggar tadi. Namun kalau perusahaan, karena alasan komersial mereka bilang, "Ah sudahlah kita biarkan saja," gitu ya, kita tetap jalankan, ya DPO tersebut, yang eksternal consultant tadi nggak bisa bilang apa-apa karena ya kembali lagi dia eksternal dan dia bekerja berdasarkan kontrak. Sehingga kalau kita lihat, level of independensinya bisa dikatakan, ya tidak independen jadinya gitu ya, karena advice atau opini yang disampaikan itu tidak mengikat kepada si perusahaan. Mungkin itu, semoga menjawab, pertanyaan Aldil. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Iksan. Semoga bisa mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari peserta. Mungkin karena keterbatasan waktu juga Mas, mungkin kita sudahi untuk sesi tanya jawab. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mas Iksan atas kesediaannya menjadi narasumber pada, siang hari ini. Terima Selamat kasih. Belanda dan malam waktu Indonesia ya Mas ya.